Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kelak pada hari kiamat. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang syarah Masail Jahiliyah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-mas'alatu ats-tsaminatu wa tis'un, yaitu permasalahan atau perkara jahiliyah yang ke-98. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, iftikharuhum bi sana'ihim ala man dunahum fi dzalik. yakni di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka iftikharuhum, yaitu menganggap rendah atau membanggakan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka terhadap orang yang selain dari mereka. Artinya orang yang selain memiliki pekerjaan sebagaimana pekerjaan orang-orang zaman jahiliyah dahulu, mereka rendahkan. Karena di antara pekerjaan orang-orang jahiliyah dahulu yaitu seperti mereka berdagang, ya, orang-orang Quraisy itu di zaman dahulu terkenal seorang pedagang. Maka mereka menganggap selain pedagang itu adalah orang-orang yang rendah, dan mereka merasa sombong dengan pekerjaan perdagangan tersebut, ya. Al-iftikharu bi sana'i ka fi'li ahli rihlataini ala ahli al-harathi, yakni mereka berbangga atau menyombongkan diri dengan pekerjaan, dengan jenis pekerjaan seperti perbuatan orang-orang ahlur rihlatain, yaitu orang yang memiliki kebiasaan melakukan perjalanan di dua musim, yaitu musim panas atau musim dingin dan musim panas atau sebaliknya. Mereka merasa bangga dengan pekerjaan yaitu
berdagang tersebut di dua musim, musim panas dan musim dingin, ala ahlil harth, mereka merasa bangga, merasa lebih baik dibandingkan orang-orang yang memiliki pekerjaan bertani atau bercocok tanam. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-iftikharu bi sana'ihi at-tajiru yaftakhiru bi tijaratihi 'ala al-hirfi wa 'ala an-najjar wa 'ala al-haddad wal muwadhdhifu yaftakhiru bi wadhifatihi 'ala man dunahu minal muwadhdhifin. Berbangga diri atau merasa lebih baik dengan jenis pekerjaan di mana seorang pedagang itu berbangga diri dengan perdagangannya di atas jenis pekerjaan yang lain. Dia juga berbangga diri dari jenis pekerjaan seorang tukang kayu, wa 'alal haddad, dan juga terhadap orang yang memiliki pekerjaan pandai besi. Kemudian al-muwadhdhif, seorang pekerja, juga berbangga diri dengan pekerjaannya, dengan jenis pekerjaannya di atas yang lainnya dari para pekerja yang lainnya, ya. Jadi ini di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka membanggakan diri dari jenis pekerjaannya. Maka mereka mengamuliannya seorang atau tidak itu dilihat dari jenis pekerjaannya. Apa jenis pekerjaannya? Adapun orang-orang jahiliyah di Makkah, orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu itu kebanyakan pedagang. Maka mereka kalau seorang itu memiliki pekerjaan pedagang maka disitulah kemuliaan mereka, ya. Karena menunjukkan namanya pedagang mesti sosok yang kaya, ya, sosok yang sukses, bergelimang dengan harta, berbeda dengan petani, ya. Makanya mereka ketika melihat orang yang bertani, mereka rendahkan. Orang yang pandai besi, mereka rendahkan. Orang yang tukang kayu, mereka rendahkan. Al-muslimu la yahtaqiru man dunahum. Seorang muslim tidak boleh merendahkan orang yang di bawahnya. Maksudnya dari jenis pekerjaannya. Bal la yahtaqirun nasa umuman. Bahkan seorang muslim tidak boleh merendahkan manusia secara umum, walaupun itu dilihat dari jenis pekerjaan. Fa kaifa yahtaqirul muslimina li ajli hirafihim. Maka bagaimana seorang muslim merendahkan muslim yang lainnya hanya karena jenis pekerjaan mereka, ya. Merendahkan secara umum saja tidak boleh, apalagi hanya dikarenakan jenis pekerjaan, ya. Wa annaha duna hirfatihi, ya, dia merendahkan orang lain dikarenakan orang tersebut tidak memiliki pekerjaan sesuai dengan atau sejenis dengan pekerjaannya. Hadza min umuril jahiliyah. Ini termasuk perkara jahiliyah. Kama dzakarallahu an Quraisyin fir rihlatain. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan dua perjalanan, ya, di musim dingin dan di musim panas. Fallahu subhanahu an'ama ala Quraisyin birrihlatain at-tijariyatain, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy dengan dua perjalanan tersebut, yaitu dua perjalanan perdagangan, ya. Rihlatus syita ila al-Yaman wa rihlatus saif ila Syam, yaitu perdagangan di musim dingin
ke negeri Yaman dan perjalanan di musim panas ke negeri Syam litijarah untuk berdagang. Fahum yaftakhiruna 'alan nasi bi annahum ashabur rihlatain. Maka dengan nikmat tersebut orang-orang Quraisy merasa bangga, merasa lebih baik dia daripada manusia yang lainnya karena mereka disebut dengan ashabur rihlatain, yaitu orang-orang yang memiliki dua perjalanan di dua musim, ya, yaitu musim dingin dan musim panas tadi. Ya, wa yaftakhiruna 'ala man dunahum minal muzari'in wa ahli al-harth. Dan mereka merasa bangga dan merendahkan orang yang di bawah mereka dari orang-orang yang berprofesi sebagai petani, ya, sebagai petani. Dan profesi sebagai petani ini banyak dilakukan oleh penduduk Madinah, yaitu orang-orang Ansar. Adapun kaum Muhajirin di Mekah itu kebanyakan berdagang. Adapun orang-orang Ansar di Madinah ini kebanyakan bertani. Wa hadha yatanawalu kulla man iftakhara bi sana'atihi aw wadhifatihi 'ala man dunahu fal insanu la yastakbir. Maka hal ini mencakup kepada seluruh orang yang merasa bangga dengan pekerjaannya, ya, dengan jenis kegiatannya dari sisi mencari nafkah terhadap orang yang di bawahnya. Artinya tidak boleh seorang sombong, tidak mesti harus pedagang sombong dengan yang lainnya, enggak. Pokoknya siapa saja yang merasa sombong dengan jenis pekerjaannya, ya, merasa lebih baik dengan jenis pekerjaannya dibandingkan pekerjaan orang lain yang tidak sejenis, maka ini tidak diperbolehkan dan ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka manusia itu tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong. Jadi sombong itu tidak mesti dengan harta, tidak mesti dengan tampang, ya, tidak mesti dengan pakaian, ya, tapi sombong dengan jenis pekerjaan itu juga terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah, ya. Seorang pedagang menyombongkan dirinya karena dia seorang profesi pedagang, ya, dengan orang yang mungkin bekerja pandai besi atau seorang petani, ya, atau yang lainnya. Maka demikian dikiaskan pada seluruh pekerjaan yang dia sombong dengannya. Mungkin kalau sekarang karena dia pegawai negeri, ya, dia merasa lebih bergengsi dengan pekerjaannya tersebut dibandingkan orang yang wira swasta, ya. Alah, apa itu wira swasta, penghasilan nggak tentu, ya, bisa jadi dia hari ini dapat besok tidak, ya, kemudian penghasilan juga pas-pasan dan lain sebagainya, ya. Beda dengan pegawai negeri, ya, beda dengan seorang pegawai, ya, yang penghasilannya tetap, ya, dan lain sebagainya dari ungkapan-ungkapan kesombongan, baik yang dia ungkapkan secara lisan maupun dia tanamkan dalam hatinya. Dan ini yang lebih berbahaya, karena kebanyakan penyimpangan manusia itu di dalam masalah i'tiqad, di dalam masalah hati. Makanya penyimpangan terbesar manusia di dalam masalah akidah, yaitu keyakinan, ya. Maka kesombongan pun seperti itu, karena al-kibr itu memang asalnya adalah perbuatan hati, ya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulul jannata, tidak masuk surga
yaitu man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, yaitu orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan, ya. Dan al-kibr itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW diri, yaitu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr, kesombongan, itu adalah menolak kebaikan atau menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ya. Ini sifat al-kibr. Maka tidak boleh seorang sombong dengan apapun yang dia miliki, ya, baik itu hartanya, kemudian pangkatnya, rupanya, ataupun jenis pekerjaannya. Wa min dzalika tanaqqusuhum liman hirafuhum wa sana'iuhum laysat mithla hirafi asyrafihim. Dan di antara yang termasuk dari kesombongan, yaitu menyombongkan diri dari jenis pekerjaan ini, adalah mereka merendahkan terhadap orang yang jenis pekerjaan mereka bukanlah semisal jenis pekerjaan orang-orang mulia di antara mereka, ya. Misalnya di satu kampung rata-rata itu adalah jenis pekerjaannya adalah misalnya punya pabrik, ya. Kalau di Pucang punya pabrik tahu misalnya, ya. Kemudian ketika ada orang yang tidak memiliki pabrik tahu, ya, kemudian dianggap remeh. Oh, guys, gaweane ora kaya umume masyarakat ning kene iki. Umume do dadi juragan tahu. Ya. Kae dodol tahu mung kulaan ora duwe pabrik dhewe. Ya. Seperti itu, ya. Maka ini termasuk dari kesombongan, merendahkan jenis pekerjaan, ya, dikarenakan seseorang yang tidak memiliki jenis pekerjaan sebagaimana yang dilakukan masyarakat secara umum, ya. Kal haddadi, ya, seperti misalnya seorang pandai besi, ya. Pandai besi ini biasanya pekerjaan yang tidak diminati. Kenapa? Karena penuh dengan keringat, bau yang tidak enak, ya, ambune sangit, ya. Pandai besi, wong namanya pandai besi bikin senjata, istilahnya bikin senjata tajam, bikin pisau, ya, gawe arit, ya, pacul dan lain sebagainya, ya, yang itu berhubungan dengan besi dan api, ya, yang dibakar besinya kemudian ditempa sehingga menjadi bentuk senjata tajam sesuai dengan keinginan, ya. Wan najjarin, dan tukang kayu, ya. Ini juga terkadang direndahkan. Tapi kalau juragane, nah ini beda lagi, ya. Juragan mebel, nah ini beda. Tapi kalau pekerjaannya Pak tukang kayu, nah, kuline istilahnya, ya. Maka ini terkadang direndahkan di tengah-tengah masyarakat. Wa hadhihi khislatun la tazalu mawjudatan fi ba'dhin nas. Dan model semacam ini ya senantiasa ada pada sebagian manusia. Artinya seperti tadi, maksudnya jenis pekerjaan yang dicontohkan oleh Syekh di sini seperti pandai besi, kemudian tukang kayu, itu senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak boleh untuk direndahkan, karena dalam Islam sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan di antara kalian itu bukan dalam masalah pekerjaan, bukan dalam masalah rupa, bukan dalam masalah pangkat dan lain sebagainya dari dunia, tapi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Lihat seorang hamba yang soleh yang Allah abadikan, Luqman Al-Hakim, ya.
seorang hamba yang soleh, nasihatnya kepada anaknya diabadikan untuk dicontoh. Ya, dalam riwayat dia ini adalah seorang tukang kayu. Ya, seorang tukang kayu. Ya. Baik. Bahkan seluruh para nabi tidaklah mereka sebelum diutus menjadi nabi kecuali mereka pernah menjadi penggembala kambing, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, penggembala kambing. Ya, namanya penggembala kambing belum tentu punya kambing. Ya, Rasulullah juga seperti itu, menggembala kambing bukan kambingnya sendiri, menggembala kambingnya orang lain. Kalau sekarang enak, ya, menggembala kambing kambingnya sendiri, penggembala sapi sapinya sendiri, ya. Tapi kalau dulu cuma tenaga, ya. Bahkan para nabi, Nabi Musa alaihissalam maharnya menggembala kambing selama 8 tahun. Disuruh milih, mau 8 tahun boleh, minimal 8 tahun, atau kamu ambil 10 tahun sebagai mahar dari pernikahan dengan seorang perempuan. Ya, dia harus menggembala kambing milik ayahnya si perempuan tersebut selama minimal 8 tahun. Dan Nabi Musa, ya, itu memilih yang terbaik, yaitu milih 10 tahun. Bayangkan, padahal kalau 8 tahun sudah cukup, ya. Tapi Nabi Musa memberikan yang terbaik, ya. Dia kasih waktunya 10 tahun untuk membayar maharnya sebagai penggembala kambing, ya. Jadi upah menggembalanya itu sebagai maharnya, ya. Maka pekerjaan-pekerjaan di dalam Islam itu tidak dilihat dari jenisnya, ya. Artinya seseorang itu menjadi mulia atau tidak dilihat dari jenis pekerjaan. Karena pekerjaan dalam Islam selama itu halal, maka itu merupakan suatu hal yang tidak mengapa untuk dilakukan, dan itu tidak berpengaruh dengan kemuliaan atau kehinaan seseorang. Yang berpengaruh adalah selama dia bertakwa, maka dia akan mulia. Tapi selama dia meninggalkan ketakwaan, walaupun mau dia jadi seorang pemimpin sekalipun, maka dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min hadzal babi alladzina yahtakiruna a'immatal masajid wal mu'adzinin. Maka termasuk dari bab ini, yaitu bab al-iftikhar, berbangga diri, wal ihtiqar, dan merendahkan orang lain. Termasuk bab ini adalah di mana ada orang-orang yang mereka merendahkan para imam-imam masjid, ya, ataupun para muadzin, orang yang adzan, ya. Ini disinggung oleh Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kenapa? Ma'anna wadhifatal imam hiya afdal wadhaif. Kenapa? Karena pekerjaan menjadi imam masjid ini adalah seutama-utama pekerjaan, ya, seutama-utama amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya. Wa hiya amalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah amalan Nabi alaihi salatu wasallam, pekerjaan atau kebiasaan yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi itu seorang nabi, rasul, pemimpin, ya. Dia juga menjadi imam tetap di masjidnya, ya. Dan itu terus berlangsung terhadap pemimpin setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Terus setiap jadi pemimpin, setiap jadi khalifah setelah Rasulullah SAW, mereka juga imam masjid, ya. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kadzalika wadhifatul muadzin, demikian juga pekerjaan atau profesi seorang yang adzan, ya. Ini
juga pekerjaan yang mulia. Wa asyrafu wadhifatin hiya wadhifatul imam wal muadzin. Dan semulia-mulia jenis pekerjaan adalah seorang imam dan orang yang adzan, ya. Bahkan para ulama sampai ada berselisih antara imam dengan muadzin itu lebih mulia mana, afdal mana, ya. Fahuma asyrafu min amalil wazir. Maka dua jenis pekerjaan tersebut, seorang imam dan seorang muadzin, itu lebih mulia dari seorang menteri, ya. Jadi kalau kita ini mungkin di masjid kampung kita jadi imam atau jadi muadzin, jangan berkecil hati. Ini satu pekerjaan mulia, ya. Ya walaupun nggak punya gaji, ini mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kedudukannya lebih mulia dibandingkan menteri, ya. Dibandingkan menterinya Pak Presiden itu lebih mulia, ya. Wa asyrafu min jami'il a'mal, dan ini lebih mulia dari seluruh pekerjaan, ya. Maka tidak boleh seorang itu meremehkan dua jenis pekerjaan ini, ya. Ketika melihat seorang marbot sekaligus imam masjid sekaligus muadzin, gaweane kok mau marbot tukang adzan iki opo, ya. Hasilnya piro, ya. Apalagi imam, ya. Maka ini padahal ini jenis pekerjaan di dalam Islam yang paling mulia adalah dua jenis ini, seorang imam dan seorang muadzin. Makanya seorang pemimpin itu merangkap imam, imam sholat. Maka aneh kalau sekarang ada pemimpin kok nggak bisa mimpin sholat, ya. Padahal dulu di zaman dahulu Rasulullah dan para sahabatnya begitu menjadi pemimpin, sosok pemimpin, bukan hanya pemimpin satu negara, ya. Rasulullah itu pemimpin seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Khalifah juga seperti itu. Khalifah itu lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar presiden. Kalau presiden itu mencakup satu negara saja, tapi khalifah itu mencakup seluruh kaum muslimin di belahan dunia, ya. Dan dia juga seorang imam masjid, ya. Makanya ketika Rasulullah menjadi imam, maka tidak ada yang mengimami sholat 5 waktu kecuali Rasulullah SAW sendiri, ya. Kecuali Rasulullah udzur ketika bepergian, ya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan idza uqimatis shalah, ya, apabila sholat itu sudah diiqamahi, ya, fala taqumu hatta tarawni, ya, maka janganlah kalian berdiri untuk melaksanakannya kecuali kalian telah melihatku. Artinya ini perintah dari Nabi SAW untuk menunggu seorang imam. Makanya Bilal itu menceritakan bahwasanya dia setelah adzan maka dia tidak akan iqamah kecuali telah melihat Rasulullah keluar dari bilik kamarnya. Karena rumah Nabi itu gandeng, ya, berdekatan dengan masjid, ya. Kecuali kalau ada informasi Rasulullah baru bepergian. Pernah Rasulullah bepergian di waktu sebelum asar dan pulang sudah waktu asar. Artinya masih di dalam perjalanan dengan beberapa orang sahabat. Maka waktu itu diimami oleh Abdurrahman bin Auf, ya, diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Rasulullah ketika itu datang sudah mendapati satu rakaat. Artinya Abdurrahman bin Auf sudah dapat satu rakaat dan Rasulullah jadi makmum, ya, dikarenakan sudah terlambat, ya, dikarenakan satu urusan, ya. Demikian, ya.
Seorang imam, seorang muadzin tidak boleh dia berkecil hati ketika mendapatkan amanah di dalam pekerjaan tersebut, ya. Walaupun itu direndahkan manusia, tapi ingat, kalau itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian manusia, hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pekerjaan yang paling mulia, ya. Seorang imam enggak mungkin kecuali dia harus punya hafalan, ya. Dan apa yang dihafal itu adalah kalamullah, ya, yaitu Al-Qur'an, ya. Maka bagaimana dia tidak mulia karena dia telah menghafal kalamullah, ya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Al-Qur'an. Demikian juga muadzin, dia memberitahukan waktu masuknya sholat dengan adzannya. Maka ini syarat mutlak bagi seorang muadzin, harus tahu waktu-waktu sholat, ya, harus tahu waktu-waktu sholat. Jadi jangan sampai dia adzan, oh ternyata belum zawal, ya, di waktu zuhur misalnya. Maka patokan waktu itu boleh digunakan, tapi tidak secara mutlak. Artinya ketika di waktu-waktu yang itu memang bisa dicek dengan kasat mata, misalnya waktu zuhur panas, ya, kan kelihatan kapan matahari itu sudah tergelincir bayangannya, kapan belum, ya. Karena terkadang di waktu jadwal abadi itu sudah menunjukkan waktunya adzan, tapi ternyata dipraktekkan di luar dengan bayangan matahari ternyata masih sama bayangan, masih tepat di tengah, artinya belum zawal. Maka diambil otomatis yang sesuai dengan apa yang dipraktekkan dan terlihat dari bayangan matahari, ya. Karena terkadang seperti itu yang namanya jadwal abadi, ya. Tapi kalau untuk hanya sekedar pendekatan, misalnya harinya mendung, tidak kelihatan bayangan matahari, maka ini kaidahnya disamakan dengan yang hari kemarin, ya. Misalnya hari kemarin zawal, ya, kelihatan zawal jam 12. Kemudian hari berikutnya mendung, mau lihat ini sudah zawal belum, nggak kelihatan, ya. Maka disamakan dengan jamnya mungkin, ya, dengan hari kemarin. Kemarin jam 12, maka hari ini juga jam 12, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melihat posisi matahari, ya. Dan juga seorang muadzin itu nanti kelak pada hari kiamat akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia akan memiliki leher yang panjang, ya. Jangan remehkan ini leher yang panjang, ya. Kadang kan moh lah dadi muadzin kula gulune dawa, ya. Padahal leher panjang di hari kiamat ini bermanfaat, di mana di padang mahsyar itu nanti ketika manusia seluruhnya berkumpul menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu matahari didekatkan sejarak 1 mil, ya. Padahal jarak 1 mil itu ada yang mengatakan 1 mil itu jaraknya cuman seukuran batang celak, ya, pelek segini. Bayangkan, ada yang 1 mil itu seukuran 1, berapa kilo, nggak ada 2 kilo. Ya sekarang saja miliaran kilo, itu panasnya bukan main, ya. Seorang di bawah terik matahari sekarang ini yang jauhnya miliaran kilo, itu saja terasa panas, apalagi yang tidak sampai 2 kilo, ya. Makanya orang-orang waktu itu akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalannya, ya.
sesuai dengan amalannya. Dan seorang muadzin itu memiliki leher panjang bukan berarti kok tambah panas, enggak, tapi mendapat naungan dari Allah. Karena itulah yang akan menjadi ciri nantinya, ya, yang akan membedakan, ya. Jadi inilah leher panjang dari orang-orang muadzin, ya, yang mengumandangkan adzan, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, ya, itu akan mengetahui mana dari hambanya yang sering mengumandangkan adzan dengan ciri tersebut, ya. Ini sebagaimana umat Nabi Muhammad diketahui dengan ciri bekas dari wudu dan juga bekas dari anggota sujudnya, ya. Jadi tidak boleh kita meremehkan jenis pekerjaan orang lain dikarenakan tidak sesuai dengan pekerjaan pada umumnya di tengah masyarakat atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita jalani, ya. Karena ini termasuk kesombongan dan kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Baik. Kemudian kita masuk pada perkara jahiliyah yang selanjutnya, al-mas'alatu at-tasi'atu wa tis'un. Perkara jahiliyah yang ke-99. Nadhratuhum ila dunya nadhratu ijabin atau nadhratu ijabin. Pandangan mereka kepada dunia dengan pandangan yang mengherankan, ya, dengan pandangan yang kagum terhadap dunia. Azamatud dunya fi qulubihim kaqaulihim laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-31. Keagungan dunia di hati-hati mereka, ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu sangat mengagungkan dunia. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-31, mengisahkan tentang perkataan mereka, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Ya. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang agung, artinya yang memiliki dunia. Azim di sini menjadi sifat bagi rajulin, tapi di fasil dipisah dengan kalimat minal qaryataini, ya. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada sosok rajulin azim, yaitu sosok laki-laki yang agung, artinya laki-laki yang kaya, yang sukses dari sisi dunia, di antara dua kota, ya, di antara dua kota. Yang dimaksud adalah kota Mekah dan kota Taif. Min masail jahiliyah. Kemudian kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di antara perangai kebiasaan orang-orang jahiliyah azamatud dunya fi nufusihim, yaitu mengagungkan dunia di hati-hati mereka. Falladhi indahu dunya huwal azizu indahum. Maka menurut orang-orang jahiliyah, yang memiliki dunia itu adalah orang yang mulia di sisi mereka. Walladzi laisa indahu dunya dalilun muhtaqirun indahum. Adapun orang yang tidak memiliki dunia, ya, orang yang hidupnya pas-pasan, ya, maka dia itu dalilun, orang yang rendah, muhtaqirun, dihinakan, ya, dianggap remeh, ya, di sisi mereka. Hatta fir risalah, walaupun orang tersebut seorang pembawa risalah, artinya seorang rasul. Kalau miskin, walaupun itu utusan Allah, maka hina.
menurut mereka. Kenapa? Karena keagungan menurut mereka, dalam hati mereka itu dunia, patokannya dunia. Ya, mau kamu seorang nabi, mau kamu seorang ulama, nek kiri ya seranek gunane. Ya, rane ajine. Ya, ini menurut kebiasaan dan keyakinan orang-orang jahiliyah. Allati min ikhtiyarillahi jalla wa ala. Padahal yang namanya kerasulan itu adalah pilihan, murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada campur tangan, enggak ada urusan, enggak ada hubungannya dengan masalah kaya atau miskinnya. Jadi seorang mau diangkat menjadi seorang rasul walaupun dia miskin, kalau Allah memang pilih dia, ya sudah. Ya. Enggak ada urusan dia mau kaya atau miskin, enggak ada. Ya. Karena ini hak mutlak dan murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan makhluk sedikit pun. Yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniya. Maka orang-orang jahiliyah itu karena namanya dunia itu sudah di hati mereka, ya. Mereka menganggap wajib seorang rasul itu harus orang kaya. Ya. Harus orang kaya, ya. Wala takunu fil fuqara. Maka tidak pantas seorang rasul itu kok dari kalangan miskin, ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan Allahumma wajada illa yatima Abi Thalibin liyursilahu, ya. Allah ini enggak mendapatkan seseorang untuk dijadikan seorang rasul kecuali anak yatimnya Abu Thalib. Artinya anak yatim yang dipelihara oleh Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan seorang yatim. Ya. Seorang yatim yang ditinggal mati bapaknya, yaitu Abdullah, ya. Kemudian dirawat oleh pamannya, ya, Abu Thalib, ya, saudara dari Abdullah, ya. Dan dia miskin, ya. Nabi kita alaihi salatu wasallam hidup dalam kemiskinan, ya. Makanya dihina ketika dia diangkat menjadi seorang rasul, dihina oleh orang-orang Quraisy waktu itu, ya. Sampai mereka mengatakan Allah itu enggak dapati seorang untuk diangkat menjadi rasul kecuali yatimnya Abu Thalib, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nada hinaan, ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'adzim. Dan mereka mengatakan, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang agung dari dua kota? Artinya, ngopo Allah itu orang milih salah sijine wong sing neng dua kota, yaitu Mekah dan Taif. Siapa mereka? Ya, antara kota Taif dan kota Mekah, yaitu yang pertama Al-Walid ibnul Mughirah yang berada di Mekah. Ini sosok saudagar kaya raya, ya, terpandang, ya. Ini bapaknya Khalid, ya, seorang sahabat yang dijuluki Saifun min suyufillah, yaitu satu pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, ya. Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah, ya. Jadi Khalid radhiyallahu anhu ini bapaknya seorang tokoh kafir, ya, dan meninggal dalam keadaan kafir. Ini Al-Walid ibnul Mughirah ini, ya. Inilah yang digadang-gadang oleh orang-orang Quraisy. Kalau seandainya Allah mengutus seorang rasul, yo yang Khalid ini saja, ya, yang Walid ini saja, Al-Walid ini saja, karena dia orang Mekah, orang kaya, terpandang, ya. Kok yo yang diangkat kok Muhammad, ya, yatim, miskin, ya. Au Habib ibn Amr al-Thaqafi, ini yang di Taif, ya. Atau kalau tidak Al-Walid bin Mughirah, ya Habib bin Amr al-Thaqafi, ya.
Ada yang mengatakan juga Urwah bin Mas'ud yang di Taif. Atau kalau enggak ya Urwah bin Mas'ud, ya. Ini semuanya tokoh-tokoh yang kaya raya, yang sukses dari sisi dunia, seorang pedagang besar dan sukses, ya. Yaquluna, mereka mengatakan lau kanatir risalatu fi ahadi hadaini ar-rajulaini lakana hadha alyaq bir risalah. Mereka orang-orang Quraisy waktu itu, orang-orang jahiliyah mengatakan, ya, seandainya kerasulan itu diturunkan pada salah seorang di antara dua laki-laki tadi, ya, maka niscaya lebih pas, lebih pantas dengan kerasulan, ya. Pilih Al-Walid ibnul Mughirah atau Habib bin Amr atau Urwah bin Mas'ud tadi, ya. Amma an tadhhaba liyatimin faqirin fahuwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahadha ghairu la'iqin indahum. Adapun kerasulan itu kok perginya, jatuhnya kepada seorang yatim yang miskin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini enggak pantas menurut mereka seperti itu. Jadi Allah milih seorang rasul dari kalangan anak yatim kemudian miskin, yaitu Nabi Muhammad SAW, diprotes sama orang-orang Quraisy, ya, diprotes. Apa Allah ki orang duwe liyane, apa ora itu liyane kok yo sing dipilih yatim kiri kaya ngene iki. Itu cara kasare itu orang-orang Quraisy itu mengatakannya seperti itu, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-32, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu, ya. Jadi ayat ini adalah terusan dari ayat yang mengkhabarkan tentang perkataan mereka, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, ya. Jadi setelah orang-orang Quraisy tersebut mengatakan, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu dari laki-laki yang kaya, yang sukses dari dua kota Mekah maupun Taif? Maka dibantah oleh Allah SWT, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu, ya. Artinya kerasulan itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kerasulan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin kok rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bagi kok manusia. Ya Allah sendiri yang bagi, ya. Karena kerasulan termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik, walaupun dianggap manusia tidak baik, ya. Ayatadakhaluna fi a'malillahi jalla wa'ala, artinya mereka ikut campur di dalam apa yang dilakukan oleh Allah jalla wa'ala, ya. Allah memilihkan manusia untuk menjadi rasulnya. Orang-orang Quraisy ikut-ikutan usul nimbrung, kok yo ora milih si fulan wae sing sugih, ya. Wa yuriduna an yaqsimu rahmatallahi wa la yathiquna bi qismatillahi azza wa jalla. Dan mereka menginginkan, ya, agar mereka itu ikut andil di dalam membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kurang ajarnya orang-orang jahiliyah,
ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya. Wa la yafiquna bi qismatillah, dan mereka tidak percaya dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya, protes kok penguasa alam semesta, ya, yang menciptakan dirinya sendiri, ya, yang menciptakan orang-orang Quraisy, ya, artinya menciptakan mereka sendiri. Mereka itu yang menciptakan kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka protes dengan pembagian dari sang penciptanya, ya. Maka ini satu hal yang mengherankan, ya. Namanya sosok pencipta itu lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat dari yang diciptakannya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, Allah juga yang maha mengetahui terhadap maslahat dari apa yang Dia ciptakan dari seluruh alam ini dan beserta isinya. Apa yang menjadi maslahat itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 124 Allah menyatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih mengetahui, ya, di mana Dia letakkan kerasulan tersebut, ya. Jadi artinya kerasulan menjadi seorang rasul itu mau diletakkan di mana baiknya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Ya. Mau dikasihkan kepada orang yang kaya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam, atau diletakkan kepada orang yang kuat, ya, seperti Nabi Musa, ya, atau mau diletakkan kepada orang yang paling miskin sekalipun di zamannya seperti Nabi kita Muhammad SAW, ya. Bahkan justru ternyata orang yang kategorinya paling miskin pada waktu itu dan dijadikan seorang rasul, malah justru itulah menjadi seorang rasul yang paling baik dari seluruh para rasul, ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun miskin, ya, tapi justru menjadi rasul yang paling baik dari seluruh para rasul. Bahkan manusia terbaik seluruhnya, ya, yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, dari awal sampai akhir nanti, manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Baik. Jadi ini akibat mereka sudah mengagungkan dunia di hati-hati mereka, sehingga itulah yang berakibat mereka juga menganggap mulianya seseorang itu karena dari sisi dunianya. Bahkan mereka berani memprotes kerasulan itu juga harus turun kepada orang yang kaya, ya, jangan kepada orang yang miskin, ya, apalagi yatim, nggak punya bapak, miskin lagi, ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Maka nggak boleh, ya. Maka ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita adalah ketika seseorang itu sudah meletakkan dunia itu dalam hatinya, maka akibatnya bisa fatal, ya. Penyimpangan demi penyimpangan akan merembet. Dia merendahkan manusia, ya, menganggap manusia yang lainnya itu hina, itu hanya karena dunia. Itu dikarenakan awalnya dia sudah mengagungkan dunia dalam hatinya, sudah meletakkan dunia dalam hatinya, ya. Dia mau ngajeni uang dikarenakan dunia. Pokoknya nek wong sugih ya tak ajeni, nek wong ora duwe apa-apa ya pandang sebelah mata lah, ya, dipandang sebelah mata. Ini nggak boleh, dan ini adalah efek negatif dari seorang ketika meletakkan dunia itu di hati. Dan meletakkan dunia dalam hatinya itu istilahnya tidak harus orang tersebut kaya, ya. Orang miskin pun
kalau dunia itu diletakkan dalam hatinya, sudah mengagungkan dunia dalam hatinya, itu juga namanya sudah memasukkan kesombongan dalam hatinya. Akhirnya akan merendahkan orang lain. Ya. Makanya konsepnya itu dunia itu di tangan, akhirat di hati, bukan dibalik. Ya, bukan dunia di hati, akhirat di tangan, tidak. Tapi kalau dunia itu di tangan, sekaya apapun orang tersebut tidak akan pernah sombong, dan dia akan mudah untuk menjalankan ketaatan dengan wasilah dunianya tersebut. Ya, dia infak juga loss. Ya, artinya nggak berat. Ya, dia mau menafkahkan hartanya, dia nggak khawatir miskin. Ya, dia punya banyak, dia berinfak, dia punya sedikit juga berinfak sesuai dengan kadar kepemilikannya. Ya. Tapi kalau dunia itu di hati, walaupun dia miskin, ya, dia angan-angannya kalau kaya bukan infak yang diangan-angankan, bukan naik haji, bukan melaksanakan ketaatan yang dia angan-angankan, tapi angan-angannya kalau saya kaya saya akan beli mobil jenis ini, saya akan bikin kos-kosan, saya akan beli tanah sekian hektar, saya akan bangun bangunan, punya hotel, punya perusahaan ini dan itu. Dunia saja angan-angannya. Itu orang miskin tapi dunia ada di hati. Ya. Beda kalau dunia itu ada di tangan. Yang ada di hati akhirat. Walaupun dia miskin, dia angan-angannya kalau dia kaya, dia akan gunakan untuk sedekah, dia akan gunakan untuk beribadah ke tanah suci, yang itu menggunakan harta. Dia kalau punya harta banyak, saya akan menyantuni fakir miskin, saya akan bantu teman-teman saya yang kekurangan, seperti itu. Ya, angan-angannya orang yang dunia itu di tangan, akhirat di hati. Ya, dalam keadaan apapun, mau miskin mau kaya, angan-angannya akhirat. Ya, niatnya itu akhirat semuanya. Berbeda dengan orang yang dunia itu sudah di hatinya. Walaupun dia miskin, angan-angannya tetap ya inginnya meraih dunia sebanyak-banyaknya untuk kesenangan semata. Ya, bukan untuk menambah amal kebaikan yang bisa memberatkan timbangan kebaikannya kelak di akhirat, tapi justru untuk menambah kerakusan dia terhadap masalah dunia. Ya, makanya orang yang sudah terpengaruh hatinya, ya, itu sudah terrasuki dengan ketamakan dunia, ya, biasanya nggak akan terima. Ya, biasanya nggak akan terima. Ya, dengan pemberian rizki, ya, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dikasih rizki banyak sekalipun dia nggak akan terima. Ya, misalnya dia mendapatkan rizki berapa juta misalnya, ya, dia masih berangan-angan, ya, kok ora sakmene ya, ya. Seperti seorang pedagang, ya, kelihatan dia sosok yang tamak dunia, dengan tidak itu bisa dia introspeksi dirinya. Ketika dia menjual barang dagangannya misalnya, dengan dia jual misalnya 10.000, dia sudah dapat untung, walaupun mungkin untungnya 2.000, 3.000, taruhlah seperti itu. Ya. Tapi dia ketika melihat orang lain yang dagangannya sama, kok laku 15, gelo. Kok ora 15 wae mau tak dol. Kok ya mung 10. Ya. Inilah ciri ketika kita sudah terasuki dunia dalam hati kita. Ya, jadi nggak qanaah, ya. Dia sudah jadi rezekinya 10.000 gelo. Kok ya tak dol sakmene, ngerti ya tak keke sakmene mau. Ya, wong-wonge gelem ora ngenyang lho. Takon 10.000 ora ngenyang. Wis badi 3.000. Barengan mau jane ra ngenyang. Temu tak tawakke 15 ngono jane ya ijik iso sok iki mau.
Apalagi melihat orang lain yang sama dagangannya dia jual juga 15.000. Saya gelo. Inilah ciri seseorang yang tidak qanaah. Karena apa? Dunia sudah merasuk dalam hatinya. Maka ini berbahaya, ya. Sehingga ini mengakibatkan penyakit-penyakit bahaya lainnya, yaitu merendahkan orang lain, bahkan bisa memprotes Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.